Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Awwal. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini judulnya Al-Awwal. Al-Awwal adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti yang maha awal. Jadi makna dari Asmaul Husna di situ yaitu Al-Awwal, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha awal. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pertama dan tidak ada yang mendahuluinya. Jadi yang pertama kali di situ yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri tanpa bantuan makhluknya. Sedangkan makhluknya di situ tidak bisa berdiri sendiri tanpa Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah awal dari segala sesuatu dan tidak ada yang sesuatu pun yang ada sebelumnya. Jadi tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala awal, yang paling awal, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ menciptakan makhluknya di muka bumi ini, di alam semesta ini. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada sebelumnya. Makna Al-Awwal dalam Asmaul Husna di situ, makna Al-Awwal dalam Asmaul Husna yang pertama, tidak ada yang mendahului. Al-Awwal menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling awal, tidak ada yang lebih dulu ada daripadanya. Jadi makna dari al-awwal di situ yang pertama adalah tidak ada yang mendahului. Maksudnya di sini bagaimana? Bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ zat yang paling awal dan tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-awwal yang pertama. Makna al-awwal dalam Asmaul Husna yang kedua, keterdahuluan mutlak. Keterdahuluan Allah Subhanahu wa taala ini bersifat mutlak, bukan relatif. Segala sesuatu selain Allah baru ada, setelah sebelumnya tidak ada. Jadi keterdahuluan Allah Subhanahu wa taala di situ bersifat mutlak. Artinya apa di situ? Bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ berdiri sendiri dan tidak ada yang menciptakan selain kita. Selain itu yaitu Allah. Selain itu makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adanya makhluk tersebut itu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Sifatnya makhluk di situ adalah sesuatu yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-awwal, yaitu yang maha awal, dan keterdahuluannya itu bersifat mutlak. Makna al-awwal dalam Asmaul Husna yang ketiga, sumber segala sesuatu. Nama al-awwal juga menunjukkan bahwa segala sebab dan musabab nikmat baik di dunia maupun agama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ sumber segala sesuatu. Salah satu contohnya adalah nikmat. Bahwa nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan setiap saat di situ sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebab akibat di situ segala sesuatu yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, baik di dunia maupun di akhirat tersebut. Bagaimana kita mengimani al-awwal? Mengimani al-awwal yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan cara mengimani al-awwal di situ dapat meningkatkan apa di situ? Keimanan kita, dan kita bisa mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala di situ. Mengimani al-awwal berarti mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang awal dan tidak ada sekutu baginya. Jadi kita dengan cara memahami makna al-awwal di situ, artinya apa di situ? Kita bisa mengimani yang pertama adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang bisa mendahului Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-awwal yang maha awal. Mengimani al-awwal yang kedua, menghindari kesyirikan. Artinya dengan kita mengimani al-awwal di situ kita bisa menghindari yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu dosa besar. Oleh sebab itu, dengan cara kita mengimani al-awwal di situ bisa menghindari yang namanya kesyirikan. Kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang maha awal. Memahami al-awwal membantu kita untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan hanya memohon serta meminta kepadanya. Jadi kita dengan cara mengimani al-awwal di situ, selain kita bisa menghindari kesyirikan, kita hanya fokus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani al-awwal yang ketiga, berbuat baik dan rendah hati. Seseorang yang mengimani al-awwal akan terdorong untuk berbuat baik, membantu sesama dan tidak sombong. Artinya apa di situ? Dengan cara mengimani al-awwal di situ kita berbuat baik. Berbuat baik dan juga rendah hati dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa di situ? Bahwasanya kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha awal, artinya kita dalam menjalani kehidupan tentunya kita selalu berbuat baik dan juga rendah hati. Baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa berbuat baik kepada sesama, membantu sesama dan tidak sombong. Tidak sombong di situ merupakan sifat yang harus kita kedepankan, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan sesama manusia. Itulah tiga cara. Itulah tiga mengimani al-awwal dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh penerapan dalam kehidupan. Bagaimana contoh penerapan dalam kehidupan? Yang pertama, memulai segala sesuatu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa di situ? Kita memulai segala sesuatu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, bagian mengawali hari, pekerjaan atau aktivitas lainnya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di situ? Kita dalam memulai sesuatu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala di situ penting. Karena segala apa yang kita lakukan, hidup kita, mati kita, sholat kita, nasib kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ memulai segala sesuatu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan dalam kehidupan yang kedua, introspeksi diri dan bertaubat. Selalu menyadari kesalahan dan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha kuasa terhadap kita. Dialah yang memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap kita. Dialah yang maha awal, maka kita di situ mulai introspeksi diri dalam menjalani kehidupan kita. Apakah condong kepada kebaikan ataupun condong terhadap kesalahan yang kita perbuat. Oleh sebab itu mulai kita introspeksi diri, muhasabah diri, dan jikalau misalkan kita berbuat kejahatan, berbuat keburukan, menyimpang dari ajaran agama Islam, maka kita senantiasa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh penerapan dalam kehidupan yang kedua. Contoh penerapan dalam kehidupan yang ketiga, berinisiatif dalam kebaikan. Artinya menjadi pribadi yang aktif dalam melakukan kebaikan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya kita tanamkan dalam diri kita untuk berinisiatif dalam kebaikan. Membantu orang lain, untuk berbuat baik kepada orang lain. Banyak sekali amal-amal baik yang kita bisa lakukan dengan cara kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dengan cara memiliki inisiatif, itulah merupakan contoh penerapan dalam kehidupan, yaitu dengan cara kita mengimani Allah. Sebagai apa di situ? Sebagai bukti bahwa kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha awal dan maha kuasa terhadap kita. Dengan memahami dan mengamalkan makna al-afdal, seorang muslim dapat lebih menghayati kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupannya. Berkaitan dengan sifat al-afdal di situ, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang awal dan juga yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala,
serta menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.